Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana, MPM 5017166. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari makalah kami yang berjudul menjelaskan implementasi, penggunaan atau tujuan ICT dalam pembelajaran dan kebermanfaatan ICT dalam pembelajaran. Langsung saja saya menjelaskan. A. Pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi. ICT atau lebih dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, TIK mencakup dua aspek, yaitu 1. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, dan pengolahan informasi. 2. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data. B. Prinsip pembelajaran berbasis teknologi informasi. 1. Efektif dan efisien adalah penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi dalam mengefektifkan belajar. Contoh, kemudahan dan keterjangkauan baik waktu dan biaya. 2. Optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Contoh, keluasan cangkupan, kekinian, kemodernan, dan keterbukaan. 3. Menarik, artinya pembelajaran kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan lebih. 4. Merangsang daya kreativitas berpikir pelajar dengan menggunakan ICT. Tentu saja diharapkan pelajar mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan maksimal yang terdapat di dalam diri mereka, di mana tujuan ICT akan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Wulandari, NPM 5017182. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 2. Yang C, aplikasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pembelajaran yang dapat dikembangkan antara lain, yang pertama adalah pembelajaran berbasis komputer, yang kedua adalah e-learning, yang ketiga adalah pembelajaran berbasis web, yang keempat penilaian berbasis TIK, yang kelima perpustakaan online. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Arunitasari, NPM 5017172. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang bagian D, yaitu pemanfaatan pembelajaran berbasis ICT atau Information and Communication Technology. Pemanfaatan pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Dunia semakin maju, mahasiswa semakin dimanjakan dengan kemudahan dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Saat ini, semua siswa sudah mengenal internet. Kemanapun dan dimanapun, internet menjadi sahabat bagi para siswa. Internet merupakan salah satu bagian dari ICT atau Information and Communication Technology. Semua siswa tertarik dengan internet. Maka dari itu, pendidik dapat menjadikan internet sebagai salah satu media pembelajaran bahasa Indonesia agar siswa tertarik. Yang bagian 2, pembelajaran menjadi menyenangkan.
dalam proses belajar mengajar, terkadang siswa menjadi malas untuk belajar karena media pembelajaran membosankan. Pendidik dapat menjadikan sosial media sebagai salah satu media pembelajaran bahasa Indonesia agar menjadi menyenangkan, sehingga siswa akan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih mudah. Saat ini masyarakat sedang memanjakan oleh kemudahan perkembangan teknologi dan komunikasi. Semakin pesat tidak terkecuali para siswa. Internet mempermudahkan para siswa untuk mendapatkan materi secara cepat dan mudah. Dalam pembelajaran, seorang pendidik harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan materi lewat internet, tetapi dari sumber yang terpercaya. Yang keempat, memberi pengetahuan lebih kepada peserta didik. Peserta didik yang menggunakan internet sebagai salah satu media pembelajaran akan mengetahui pengetahuan yang lebih, karena dengan internet peserta didik dapat mengetahui apapun dan bertanya tentang materi. Tetapi pendidik harus tetap mendampingi dan meluaskan, karena tidak semua informasi atau pengetahuan yang didapatkan siswa adalah pengetahuan yang relevan. Yang kelima, mempermudah komunikasi. Internet mempermudahkan komunikasi. Dalam hal ini, apabila seorang guru sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan peserta didik, dapat diberikan tugas dan mengirimkan ke blog atau sosial media masing-masing, sehingga saat itu guru dapat memantau langsung siswa yang sudah mengerjakan tugas dan yang belum mengerjakan tugas. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi E. Karakteristik pembelajaran berbasis teknologi informasi. Karakteristik pembelajaran berbasis internet antara lain adalah penyajian materi pembelajaran dilakukan dengan menayangkan objek ajar secara tekstual maupun audio visual. Teknologi komputer dan jaringan internet saat ini telah memungkinkan penayangan materi pembelajaran secara audio visual dengan kualitas cukup tinggi. 1. Materi pembelajaran disajikan dalam potongan-potongan kecil yang dapat ditayangkan saat layar penuh atau video dengan masa tayang 5-10 menit. 2. Siswa dimungkinkan belajar dengan kecepatan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta dapat mengakses materi pembelajaran. 3. Interaksi antara siswa dengan fasilitator, guru atau dosen umumnya berlangsung secara asinkron, kecuali bila digunakan fasilitas chatting atau tele atau video konferensi. 4. Diskusi berlangsung secara tekstual. Baiklah, itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarini Tianisi. Saya akan memaparkan materi kelompok 2, yaitu fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer. Yang ketiga,
Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. TIK juga berfungsi untuk memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir, khususnya dalam dunia pendidikan. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari, NPM 57186. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu coba Anda jelaskan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bagian e-learning. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eka Yuliana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Lestari, yaitu coba Anda jelaskan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bagian e-learning. E-learning adalah pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet yang dapat disajikan dengan format yaitu email. Pengajar dan peserta didik berinteraksi dalam pembelajaran dengan fasilitas email. Yang B, mailing list atau grup diskusi, bisa menggunakan fasilitas email atau fasilitas yang jejaring sosial. Yang C, mengunggah bahan ajar dari internet. Peserta didik dapat mencari bahan ajar melalui internet untuk menambah pengetahuan. Yang D, pembelajaran melalui web atau blog. Dilakukan dengan memanfaatkan internet dan selama proses pembelajaran peserta didik dapat mengikutinya, maka kegiatan tersebut disebut pembelajaran yang melalui web atau blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvira Melati Anjeni. Di sini saya ingin bertanya, di bagian itu ada di nomor 2 yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Di situ tertera dengan menggunakan sosial media. Nah, menggunakan sosial media tersebut didampingi oleh pendidik atau tidak? Serta, apakah ada dampak negatifnya dengan menggunakan sosial media bagi peserta didik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Maharani dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Silvira. Pertanyaannya, apakah dengan penggunaan sosial media tersebut didampingi oleh pendidik atau peserta didik tersebut mengakses sendiri, dan apa dampak negatifnya? Baiklah, dalam pembelajaran dengan sosial media ini, misalnya pembelajaran dengan sosial media itu di sekolah, dilaksanakan di sekolah, maka pendidik harusnya mengawasi jalannya proses belajar mengajar dengan penggunaan media sosial ini agar tidak terjadi salah akses oleh anak-anak tersebut. Nah, hal ini perlu didampingi agar penggunaan sosial media itu berada pada posisinya, tidak salah. Misalnya, penggunaan untuk akses internet itu perlu diawasi oleh pendidiknya. Nah, apabila penggunaan sosial media ini di rumah, nah itu tugas orang tua untuk mengawasi bagaimana penggunaan sosial media dari anaknya tersebut. Apakah anaknya itu mengakses apa saja, hal-hal apa saja yang diakses oleh anaknya. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu dari penggunaan sosial media ini, apabila anak-anak tersebut salah mengakses. Seperti kita tahu, banyak sekali akses-akses film-film porno atau film-film dewasa yang seharusnya belum ditonton oleh anak-anak. Nah, ini perlu diawasi. Makanya guru dan orang tua itu sangat perlu pengawasan ketat terhadap penggunaan sosial media anak-anak agar tidak salah dalam penggunaan sosial media tersebut. Dan lagi, anak-anak cenderung bermalas-malasan karena penggunaan sosial media, karena menggunakan misalnya contohnya Facebook. Jadi anak-anak itu jadi malas belajar. Nah, di sini perlu sekali orang tua untuk membimbing anak-anaknya bagaimana penggunaan sosial media yang baik, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, selain dampak-dampak
negatif tersebut, tentu masih banyak sekali dampak-dampak positifnya, seperti banyak teman, setelah itu kita jadi mengerti teknologi, terus kita bisa mencari informasi lebih banyak, seperti dalam penggunaan internet, dalam pencarian Google itu kan kita bisa mencari tugas-tugas, mencari artikel, atau sekedar membaca berita-berita terbaru. Itu kan salah satu dampak positifnya. Jadi sosial media itu tentu memiliki dampak positif dan dampak negatif di dalam kehidupan. Nah, di sini peran guru serta peran orang tua, bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan sosial media itu dengan dampak positifnya dan mengurangi sekecil-kecilnya dampak negatif yang akan ditimbulkan dari sosial media tersebut. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Septi Ayu. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok penyaji tentang fungsi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Itu kan ada 3. Yang pertama, teknologi sebagai alat, lalu teknologi sebagai pengetahuan, dan bahan dan alat bantu. Nah, itu contohnya yang seperti apa? Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliatun, NPM 5716169. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Monika Septi Ayu. Yang pertanyaannya yaitu, tolong berikan contoh dari ketiga fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, di sini fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama yaitu teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna user atau siswa untuk membantu pembelajaran. Contohnya yaitu dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat grafis, membuat database, membuat administratif untuk guru dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen, informasi, dan ilmu komputer. Yang ketiga yaitu teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Contohnya, dalam hal ini posisi teknologi tidak diubah sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Baiklah, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Ningsih, NPM saya 5017156. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2 dari pemaparan yang telah Anda jelaskan tadi tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, di sini saya ingin bertanya, dari pembelajaran teknologi berbasis teknologi informasi ini, apakah ada kelemahannya? Jika ada, tolong Anda jelaskan, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut, atau bagaimana solusinya.
Baiklah, terima kasih. Itulah dari pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Maharani dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Utami Ningsi. Kekurangan dalam pembelajaran teknologi informasi ini dapat disimpulkan dengan dua kelompok, yaitu yang pertama secara fisik. Nah, secara fisik ini dapat berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok seperti di desa-desa. Yang kedua itu secara non-fisik, ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kepercayaan diri guru itu kurang dalam menggunakan teknologi informasi di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua itu kurangnya kompetensi guru. Yang ketiga, sikap guru dan resistensi yang melekat terhadap perubahan. Yang dimasukkan di sini, sikap dan resistensi guru untuk mengubah tentang penggunaan strategi baru, yaitu dengan integrasi TIK dalam proses belajar mengajar. Hal ini dimaksudkan dengan sikap guru bahwa penggunaan teknologi informasi itu dalam proses pembelajaran tidak memiliki manfaat atau keuntungan yang jelas. Nah, baiklah, di sini solusi-solusi dari kelemahan tersebut. Yang pertama, peserta didik dan pengajar harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Ini berarti sekolah harus memiliki sarana-prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti tersedianya komputer atau laptop, jaringan komputer, internet, laboratorium komputer, peralatan multimedia seperti CD, DVD, web kamera, dan lain-lain. Yang kedua, harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural dari sekolah bagi peserta didik dan pengajar. Materi-materi itu dapat berupa materi pembelajaran interaktif yang berbantuan komputer seperti CD, DVD, pembelajaran interaktif. Yang ketiga yaitu pengajar harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu peserta didik agar mencapai standar akademik. Yang keempat, harus tersedia anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan pengembangan dan merawat prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah adanya kemauan dari semua pihak, dalam hal ini guru dan peserta didik, untuk menerapkan pembelajaran dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari pemaparan makalah kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.